jalan yang gue lewati, bentuk pepohonan yang gue temui sepanjang perjalanan malam itu sama bentuknya. Dia keluar dari rumah, terus mereka tuh berdua berjalan menuju ke air terjun kecil yang ada di sebelah kanan tadi. Ketika gue ngeliat anak kecil itu, karena posisi gue kan langsung ngadep ke pintu. Nah udang langsung bet, babe langsung bet. Tetapi keanehan ini yang seperti gue itu terus, jadi kira-kira 100 meter ntar ada lagi. Bang, pocong. Itu bau bangke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Dan pada video kali ini gue berada di kediaman Kang Arya Sena. Nama Kang Arya Sena ini mungkin untuk teman-teman semua sudah familiar di kalangan penggiat alam bebas khususnya dalam dunia pendakian. Nah, Kang Arya Sena juga seorang penulis buku 1001 kisah pendakian. Nah, untuk teman-teman yang mau memesan, silakan saja hubungi nomor yang di bawah ini atau di link deskripsi. Dan pada video kali ini, Kang Arya Sena akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini yang dialami oleh Kang Arya Sena sendiri di pendakian Gunung Sumbing tahun 1997. Betul. Oke. Gimana kisahnya? Nantikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada rekan-rekan di channel Sumar Adi Wijaya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita di channel ini, di mana saya akan menceritakan pengalaman saya di dalam pendakian Gunung Sumbing pada tahun 1997. Kisah ini pernah saya tuliskan ya, pernah gue tuliskan, saya lembut banget. Pernah gue tuliskan di dalam fanpage gue dengan judul Kembang Cinta di Antara Hujan. Pendakian ini terjadi seperti biasa ya, seperti pada umumnya pendakian gue di era 90-an. Selalu diawali dengan celetak-celetuk ataupun ceng-cengan di antara kita. Intinya adalah tidak pernah kita rencanakan, tetapi kita selalu siap. Kapanpun kita akan melakukan pendakian, kita pasti selalu siap karena alat kita cukup memadai, fisik kita bagus, dan teknik kita alhamdulillah itu ada ya. Kita sudah membekali diri kita dengan berbagai teknik untuk mendukung pergerakan kita di lapangan. Jadi waktu itu di Depok Lama ya, awalnya kita nongkrong-nongkrong di Depok Lama di rumahnya Babe. Habis kita membicarakan berbagai macam pendakian yang sudah kita lakukan sebelumnya, tiba-tiba ini kalau nggak salah Geboy juga yang nyeletuk, tapi Geboynya malah nggak ikut gitu kan. Di malam itu kalau nggak salah Geboy nyeletuk Sumbing yuk gitu kan. Sumbing, biasa nih kalau Geboy udah nyeletuk, bisa dibilang 80-100% pendakian pasti jadi. Karena apa? Geboy ini si bibir pedes, bibir cabe. Jadi kalau dia udah ngomong tuh kita pasti dengerin. Dah, itu semalam loh. Dalam waktu semalam itu gua lagi nongkrong di rumahnya Babe, celetak-celetuk Sumbing, akhirnya diputuskan besoknya kita jalan. Ya karena apa? Satu seperti gue bilang tadi, kita anytime ready untuk melakukan pendakian. Satu, kita punya alat. Kedua, kita punya skill. Ketiga, fisik kita masih bagus. Dan faktor yang paling menentukan dalam acara pendakian dadakan seperti itu adalah faktor transportasi juga keuangan kita. Kebetulan di saat itu karena kita masih pada kuliah,
ya berbagai trik bisa kita lakukan, akhirnya kita bisa dapat ongkos. Karena memang tiket kereta juga belum terlalu mahal ya. Tahun 97 itu kalau kita ke Semarang itu kalau nggak salah masih Rp9.000 kalau kita nggak dapat kursi. Kalau kita dapat kursi ya 13.500. Jadi di saat itu tuh selain transportasi biayanya itu masih murah ya, kita juga bisa menggunakan transportasi kereta tuh kapan aja. Tentunya pada jam-jam pemberangkatan kereta yang sudah disesuaikan yang sudah diatur oleh PJKA. Jadi setelah itu malam sampai sekitar jam 2:30 akhirnya kita jadi untuk mendaki Gunung Sumbing. Besoknya pagi-pagi itu gue balik ngambil peralatan, balik lagi ke Depok Lama. Sekitar jam 2 siang tuh akhirnya kita bergerak ke stasiun Cikini. Jadi dari Kampung Baru kita ke stasiun Depok Lama, dari stasiun Depok Lama kita ke stasiun Cikini. Di stasiun Cikini kita turun, kita naik P17 ke stasiun Senen. Waktu itu kita naik kereta yang ke Semarang ya. Dan nanti dari Semarang baru kita sambung ke Wonosobo. Singkatnya nih, di dalam kereta tahun segitu seperti gue pernah banyak ceritakan dalam cerita-cerita gue sebelumnya, kereta di saat itu tidak seperti kereta sekarang yang nyaman, ber-AC, WC-nya wangi gitu kan. Kalau kereta tahun segitu nggak usah ditanya, begitu deh, asik pokoknya kan ya. Kira-kira 9 sampai 10 jam kita sampai di stasiun Semarang. Di Semarang itu kita udah pagi, sekitar jam 8 lah kita sampai stasiun Tawang. Dulu kereta ekonomi juga masih di stasiun Tawang, belum di stasiun Poncol kayak sekarang. Jadi kita turun di Tawang, dari Tawang itu kita jalan kaki ke arah Kaligawe. Nah nanti di Kaligawe itu, di jembatan Kaligawe, di saat terminal Semarang belum dipindahkan, kita nunggu bis yang ke Wonosobo. Jadi setelah jalan kaki sekitar 30 menit sampai 40 menit sampai kita di jembatan Kaligawe. Dari jembatan Kaligawe kita langsung kita naik bis yang ke Wonosobo. Di Kaligawe ini ada mbah gua ya, Mbah Ragil. Cuman saat itu gua nggak mampir. Itu karena anak-anak merasa keberatan kalau mampir. Soalnya kalau mampir pasti lama. Mbah gua nggak mungkin lah ngasih gua sebentar gitu kan. Karena gua adalah satu-satunya cucunya dari Jakarta yang sering banget berkunjung ke Semarang. Walaupun kalau gua berkunjung ke Semarang itu pasti selalu pas kehabisan ongkos. Jadi Semarang tuh andalan gue banget tahun 90-an. Ya dari manapun gue kalau kehabisan ongkos yang penting sampai Semarang. Soalnya kalau udah sampai Semarang dijamin kenyang, dijamin duit banyak gitu. Ya karena teman-teman gue keberatan ya kita mampir di rumah eyang gue yang di Semarang, yang Ragil. Kita akhirnya langsung naik mobil yang ke Wonosobo. Ya dalam perjalanan dari Semarang sampai ke Wonosobo itu ya kita nikmatin aja perjalanan lah. Ya Semarang secang masuk ke arah Temanggung tuh lurus terus ngiter-ngiter sampailah kita ke Garung ya. Pada tahun 1997 tepat di saat kita turun di Desa Garung itu jalanannya masih batu, masih makadam bro, belum seperti sekarang yang sudah diaspal ya. Di depan itu pas kita mau masuk ke Garung itu pun belum ada warung kiri kanannya, masih kosong melompong, masih sawah ya, masih ladang-ladang penduduk. Itu kita harus jalan kaki sekitar 1 kilo. Nanti ketemu kampung pertama kita belok ke kanan, belok ke kiri, di situ baru pos pendakian Garung ya, pos pendakian Gunung Sumbing melalui Garung. Itu pun jalanannya masih makadam, masih susunan batu-batu, tidak seperti sekarang yang sudah diaspal dan posnya kan turun ke bawah kan, deket sekali. Jadi saat itu Garung masih sepi banget gitu. Seingat gue juga listrik belum ada tuh di pas pos pendakian Garung. Nah itu belum ada listrik. Jadi di Garung itu nanti kita akan ketemu sebuah aula besar, tempat pendaftaran juga tempat istirahat sementara para pendaki. Nah, sampai itu kira-kira sampai Garung itu karena di Semarang itu kita naik mobil sekitar jam 10-an. Sampai Garung itu sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Terus kita jalan kaki sebentar, sekitar setengah jam ya.
Akhirnya kita sampai ke pos pendakian Garung tadi kan, itu sekitar jam 2-an lah berarti ya kurang lebihnya. Di sana itu kita istirahat dulu. Nah dulu itu naik Gunung Sumbing bayarnya sih kelasnya gitu. Jadi setelah kita isi daftar tamu, kita nggak dimintain uang, tapi cuman dikasih kotak restribusi aja. Di situ kita mau ngasih 500 seorang, mau ngasih 1000 seorang, itu nggak ada aturan resminya gitu. Jadi mau ngasih, mau enggak terserah. Tapi kalau kita nggak ngasih, ya kebangetan gitu, medit amat gitu. Itu kalau nggak salah gue berempat itu, gue, Babe, bertiga, gue, Babe sama Udang. Sementara Gebo yang gero-geroin itu malah nggak ikut. Kan nyebelin gitu kan. Itu kalau nggak salah gue bertiga ngasih uang restribusi itu cuman 2.000 rupiah. Nah, karena udah sore ya, tadinya kita dilarang untuk daki gitu kan, disarankan untuk besok aja naiknya. Tapi karena masih saat itu kita kan masih menggebu-gebu ya semangat kita ya. Jadi setelah istirahat, isi registrasi, kita tetap memilih untuk melanjutkan pendakian. Nah, akhirnya dilepas tuh sama petugas di bawah, nggak apa-apa. Nah, setelah kita preparing, kita cek alat-alat kita ya, mau peralatan tim maupun peralatan pribadi serta logistik tim dan logistik pribadi, mulailah kita bergerak. Di saat itu jalur sudah ada 2. Jadi kalau kita lurus, nanti kita belok ke kiri, naik pohon bambu, ketemu ladang, itu jalur lama. Tapi kita ngambil yang ke kanan, jalur baru. Karena apa? Jalur lamanya tuh ditutup karena baru ada yang meninggal. Kalau nggak salah 3 hari sebelum kita datang ini, di jalur lama itu baru aja ada orang meninggal. Nah, kita dikasih tahu kayak gitu, cuman ya cuek aja, mau naik gunung ya meninggal aja. Di mana aja kan orang bisa meninggal gitu kan, kita cuek. Kita ambil jalur baru. Nah dulu ya, itu setelah kita keluar kampung kira-kira setengah jam, kita melewati ladang penduduk, kita akan turun ya, ada pohon pinus sedikit, kita akan turun. Itu nanti kita ketemu kali kecil. Masih begitu nggak jalurnya? Masih begitu ya. Kita ketemu kali kecil, sebelah kiri itu ada tebingan, punggungan isinya pohon pinus. Masih pohon pinus kayak gitu nggak? Masih. Nah, nanti kita naik sedikit ke atas kan. Nah karena itu udah 5:30, kita memutuskan untuk istirahat dulu. Udah, kita istirahat dulu, nunggu maghrib selesai. Kita istirahat, kita ngopi-ngopi dulu, kita makan dulu. Setelah maghrib selesai, tadinya gue nggak mau melanjutkan perjalanan, tetapi Babe sama Udang, karena mereka tuh masih lebih muda dari gue ya. Babe tuh angkatan 97, Udang itu masih kelas 2 STM atau kelas 3 STM kalau nggak salah ya. Mereka bilang, bang udah terus aja ke atas lah, nanti aja di Pasar Setan kita ngebase-nya gitu. Dia gaya-gayaan Pasar Setan gue bilang. Ya, kita di bawah itu kan dapat literasi ya, sorry nih kalau nggak, kita dikasih literasi sama petugas bahwa nanti dari kali itu nanti kita ketemu pos 2 namanya. Nah di pos 2 itu dulu ada rumah kayu besar, sebelah kanannya ada air terjun kecil. Setelah kita istirahat, lepas azan maghrib, kita mulai meneruskan pendakian. Karena belum ada seorang pun di antara kita yang pernah naik Gunung Sumbing, tetapi kita saling percaya di antara semua yang ada ini. Jadi gua percaya sama teman-teman gua yang mengikuti komando gua, dan teman-teman gua yang mengikuti komando gua juga percaya full dengan komando gua. Karena kita saling percaya di dalam pendakian ini, walaupun sejatinya kita belum pernah melakukan pendakian ke Gunung Sumbing, tetapi karena rasa percaya kita antar kita, seperti yang pernah gue ceritakan di dalam salah satu channel YouTube sebelumnya ya, percaya diri, percaya teman, percaya Tuhan. Karena kita selalu megang 3 hal seperti itu, kita pede aja kalau naik gunung itu. Ini bisa dirubah posisi, mau percaya Tuhan dulu, mau percaya teman dulu, bebas. Pokoknya 3 hal ini yang biasanya tuh gue pegang erat di dalam setiap pendakian gue. Kita percaya diri kita percaya teman kita, dan kita percaya terhadap kekuasaan Tuhan kita. Setelah maghrib kita jalankan seperti gue bilang tadi, kita ketemu, nyebrangin kali, naik sedikit, terus kita agak naik, terus kita nanti datar. Waktu itu gue
masih kayak gitu kan ya. Jadi nanti kita agak datar itu sekitar 40 sampai 50 menit kita agak datar dulu ya, walaupun gelap tapi kelihatan. Ya mungkin sekarang udah jadi ladang penduduk ya. Kalau dulu itu masih alang-alang kiri kanan. Masih rerumputan tinggi gitu kan. Itu sekitar 45 sampai 50 menit kita melewati area rerumputan. Akhirnya kita sampai ke pos 2 yang seperti tadi gue bilang, ada rumah besar di situ, rumah kayu dekat pohon besar. Nah, sebelah kanannya itu ada air terjun kecil, ada kali kecil. Di situ kita istirahat lagi. Di saat kita istirahat ini, ya duduk-duduk, tiba-tiba nih, ya Udang bilang, "Bang, tadi di pos bilang yang naik malam ini ada pendaki lain nggak?" Gue bilang nggak ada, Dang. Emang kenapa, Dang? Ini kira-kira conversation gue kayak gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ini kejadian udah 23 tahun yang lalu. Jadi mohon dipahami, dimengerti gitu. Ini kira-kira conversation gue kayak gitu. Si Udang nanya, kira-kira ada pendaki lain nggak selain kita? Dia sebelum kita naik gitu. Gue bilang nggak ada. Nah si Udang diem nih. Cuman hati gue tuh udah nggak enak saat itu. Sudah mulai merasakan ada sesuatu yang sepertinya mulai energinya mulai bersinggungan dengan kulit kita. Ah, Babe diem aja gitu. Gue tanya sama si Udang, emang kenapa, Dang, lo ngeliat apaan? Enggak, Bang, ada gitu. Kita istirahat dulu boleh nggak? Gue ngeliat penampakan tuh rumah aja sebenarnya udah serem gitu kan. Itu nggak enak banget gitu. Di tengah rimba ya ada rumah besar dari kayu. Dan tepat di depannya tuh ada pohon besar. Jadi buat teman-teman gue ya yang kita seangkatan dulu atau pernah mendaki Gunung Sumbing pada era 90-an akhir, ya mulai dari 95 sampai 99 mungkin. Masih inget nggak? Ada sebuah rumah besar dari kayu di tempat yang dinamakan pos 2 sebelum kita nanti naik jalur yang mulai curam sampai ke Pasar Setan. Nah, kalau misalnya masih inget berarti kita sejaman gitu kan. Nah di rumah ini ya Udang nanya, pertama dia nanya, tapi ketika gue tanya balik dia bilang nggak ada apa-apa. Dalam istirahat itu gue pertama kali tuh ngeliat anak kecil gitu kan. Nah, ini gue nggak tulis di buku di fanpage gue ya, gue nggak tulis karena waktu itu gue banyak pertimbangan karena itu tulisan-tulisan pertama gue masih menghindari hal-hal yang berbau mistis. Kalau sekarang gue kupas tuntas aja gitu kan. Pertama gue ngeliat anak kecil 2 orang ngelangkah, dia keluar dari rumah. Kan waktu itu kita di luar rumah istirahatnya. Dia keluar dari rumah, terus mereka tuh berdua berjalan menuju ke air terjun kecil yang ada di sebelah kanan tadi. Nah Udang itu nggak bicara, langsung mundur dia, langsung nyamperin, langsung ke duduk di samping gue. Tadinya kan kita adep-adepan nih, gue, Babe, ini Udang gitu kan. Nah ketika gue ngeliat anak kecil itu, karena posisi gue kan langsung ngadep ke pintu. Nah Udang langsung bet, Babe langsung bet, gue ini sebenarnya serem gitu ya. Cuman kalau gue inget sekarang ya lucu, karena apa? Mereka tuh langsung bet, gue bilang ngapa di bocah. Gue juga tahu gue lagi gitu kan, cuman gue nggak ngomong. Nah Babe mulai nih, jalan yuk gitu kata Babe gitu kan. Terus ya udah, Bang jalan bang. Iya, gue bilang ayo jalan. Udah, lu siapa yang ngelit di depan nih? Lu aja Bang. Ya kalau gue di depan, yang di belakang siapa? Iya ya katanya. Udah Be. Akhirnya si Babe ngelit di depan, gue biasa. Karena dari dulu tuh gue selalu jadi sweeper gitu. Dan karena ada situasi yang seperti tadi tuh, gue ngeliat anak kecil. Ini anak-anak masih nggak ngomong nih. Nanti mereka baru ngomong di bawah gitu kan. Setelah senggol-senggolan kayak gitu, akhirnya kita jalan. Informasi yang gue terima di bawah di saat gue datang ya, itu keterangan yang gue dapatkan dari pos 2 yang dulu pos 2 itu, sekarang gue nggak tahu namanya pos apa ya. Dari yang dibilang pos 2 itu sampai ke Pasar Setan hanya 2 jam maksimal jika pergerakan kita lambat. Tetapi faktanya ya, di saat gue mulai mengarungi medan dari pos yang gue sebutkan tadi sampai ke Pasar Setan, itu gue menghabiskan waktu
sampai 7 jam lamanya. Jadi di pos itu gue mulai berangkat sekitar jam 8 atau jam 9. Tahu nggak sampai Pasar Setan jam berapa? Jam 4 pagi. Jadi 2 jam dari mananya gitu kan, 2 jam dari Hong Kong gitu kan. Tetapi memang fakta sesungguhnya adalah betul-betul 2 jam. Nah kita kembali nih sekarang ya, kenapa bisa sampai jam 9 malam kita mulai bergerak masuk ke Pasar Setan itu sekitar jam 4 pagi. Bukan karena kita sering istirahat, bukan. Waktu itu 97 umur gue masih 20 tahun, umur Babe masih 18 tahun, dan umurnya Udang mungkin masih sekitar 16 atau 17 tahun. Jangan ditanya fisik kita. Fisik kita tuh masih luar biasa ya. Jadi begitu kita lepas dari pos 2, yang anak kecil tadi gue lihat mereka mengarah ke, aduh merinding gue, yang mengarah ke air terjun, tiba-tiba dia ada di depannya si Babe. Babe awalnya nggak ngeh gitu kan, tapi gua ngeh, cuman gue cuek aja. Kalau gua ngomong ntar kan takut gitu. Kira-kira setengah jam kemudian Babe baru ngeh kalau di depannya ada 2 orang anak kecil yang berjalan di depan dia. Nah Babe langsung berhenti kan, berhenti, dia mundur nyamperin gua. Langsung dia nggak pakai tedeng aling-aling lagi sekarang. Bang, ada anak kecil 2 di depan gitu kan. Gue bilang ya udah biarin aja, emang kenapa? Anjir bang, gue ngeri banget. Ya udah lu rolling dah berdua, gue bilang gitu kan. Kalau udah takut banget, Udang di depan. Si Udang nggak mau, gue bilang Udang nggak bisa kayak gitu, gue bilang. Jadi gini ya, ini boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi kalau memang lu itu adalah tim, kita harus ingat ya, di dalam pendakian itu kita adalah tim. Yang namanya tim itu berarti kita saling melindungi satu sama lain. Kita saling memberikan kenyamanan satu sama lain. Kita saling bekerja sama satu sama lain. Di saat itu anak-anak langsung gue berikan pengertian soal tim. Ya singkat waktu itu penjelasan gue, nggak bisa kayak gitu. Kita ini tim. Kalau emang Babe nggak kuat, lu ke depan. Tuker aja rolling. Atau gue yang di depan. Lu maunya kayak gimana? Janganlah bang, kalau kita yang di belakang kita mendingan di depan, lu kan bisa ngeliatin. Jadi keuntungan orang-orang yang belum berpengalaman di depan kita adalah kita bisa dengan mudah mengawasi pergerakan mereka. Nah, tapi kalau orang yang sudah berpengalaman itu ada di depan, kan kita tidak bisa melihat pergerakan mereka. Makanya sebaiknya dianjurkan orang yang jauh lebih berpengalaman, apalagi bergerak dalam tim kecil, dia ada di posisi paling belakang. Untuk apa sih? Untuk mengcounter juga mengcover gerakan rekan-rekannya. Ya, dia bisa mengcounter dan mengcover, paham kan? Jadi kalau ada apa-apa, orang yang paling berpengalaman ini bisa segera mengambil tindakan. Nah, di saat situasi udah seperti itu, ya, setelah gue melakukan briefing singkat, akhirnya perjalanan dilanjutkan lagi. Ingat kan medannya udah mulai, itu mungkin sekitar 3 atau 4 punggungan ya, akhirnya kita baru sampai ke Pasar Setan kan. Itu gue ingat. Padahal saat itu tuh bulan dia nggak purnama, juga nggak sabit, jadi setengah purnama lah. Sebenarnya tuh terang benderang, tapi justru saat terang benderang itulah segala sesuatunya kelihatannya luar biasa gitu. Jadi jalan ini ya, ketika kita mulai jalan itu, yang gue inget ini ya, setelah penampakan anak kecil tadi, kita rasanya tuh nggak nyampe-nyampe ke titik yang namanya Pasar Setan. Jalan ini mana sih gitu kan, kok ini gue inget banget nih ya, jalan yang gue lewati, bentuk pepohonan yang gue temui sepanjang perjalanan malam itu sama bentuknya. Jadi setelah kita melewati perbedaan vegetasi, nanti gue akan ketemu lagi dengan vegetasi yang sama yang sebelumnya udah gue lewatin. Gue inget banget ini. Sampai sekitar 3 atau 4 jam gue melihat keganjilan ini, gue langsung berhenti kan. Gue langsung bilang sama anak-anak, karena anak-anak mungkin nggak paham urusan kayak gitu. Yang paham kan gue ya, untuk sementara itu ya, karena memang gue diberikan kelemahan seperti itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika gue mulai memahami ada sesuatu yang nggak beres, gue langsung minta anak-anak untuk berhenti. Waktu itu gue bawa hypermood, tau kan hypermoodnya? Jadi hypermood gue keluarin, kita harus makan, gue bilang kayak gitu. Soalnya nih gue nggak bisa ngomong, gue cuma bilang nih kayaknya kita harus istirahat, kita harus tenangin diri, kita harus zikir,
kayaknya ada sesuatu yang harus kita lewati, gue bilang kayak gitu. Intinya adalah gue memberitahukan hal ini kepada rekan-rekan gue supaya mereka tidak berspekulasi dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Kan mereka mencari taunya kan dari gue, karena saat itu gue lah yang memimpin perjalanan. Jadi setelah kita mengkonsumsi hypermood, kita masak air dulu ya, terus hypermoodnya kita taruh di nesting, kita kasih susu coklat yang banyak sambil makan hypermood. Itu gue jelaskan situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Jadi yang diperlukan adalah kita memang harus duduk dulu, kita harus diam. Adalah sekitar setengah jam kita diam, gue discuss sama anak-anak. Tetap dalam diskusi itu keputusan di tangan gue ya, karena di dalam setiap pendakian usahakan komando itu di bawah 1 orang. Boleh banyak pendapat, boleh banyak keinginan, ya boleh banyak yang ingin memimpin, tetapi sejatinya hanya 1 orang yang memimpin dalam pendakian. Ini tolong diingat-ingat. Karena apa? Jika 1 orang yang mengendalikan komando, itu semuanya akan mudah diatur. Jadi setelah gue briefing, ngobrol sama anak-anak mentalnya gue bagusin, baru kita jalan. Nah, dalam perjalanan ini barulah yang tadinya anak kecil sekarang bukan itu lagi. Kira-kira 1 jam jalan dengan kondisi vegetasi yang sama. Saat itu alang-alang ya, nggak tahu sekarang masih alang-alang nggak? Jadi kiri kanannya tuh alang-alang ya, pohonannya nggak ada 1-2 pohonan gitu. Mungkin kalau naik siang tuh panasnya minta ampun kali ya. Jadi karena waktu itu gue naik malam dengan kondisi vegetasi yang sama, yaitu berupa alang-alang, gue lost lagi nih. Nah begitu mulai mungkin udah tengah malam ya, itu pertama gue anggap pantulan cahaya bulan kena mungkin daun keladi lah atau daun apalah yang sifatnya dia agak besar, dia tertiup angin gitu kan. Awalnya gue ngeliat kayak gitu, kayak putih-putih gitu kan. Gue bilang daun goyang gitu. Tetapi keanehan ini yang seperti gue itu terus, jadi kira-kira 100 meter ntar ada lagi, cuman dia directionnya, arahnya tuh nggak cuma di 1 titik. Kadang ada di sebelah kanan, kadang ada di sebelah kiri, kadang ada di tengah-tengah. Cuman karena kita selalu positive thinking, gue anggap itu yaitu bulan. Baru merinding total ketika Babe sama si Udang mengatakan, "Bang, pocong."